Halo guys, nih Medika di sini, di mana konsep jadi masuk akal. Kita akan bahas tentang fisika penglihatan. Sebelum kita bahas tentang penglihatan, kita harus bahas dulu tentang spektrum gelombang elektromagnetik nih. Karena pada dasarnya penglihatan itu mendeteksi gelombang elektromagnetik dari spektrum tertentu, yaitu 440 sampai 700 nanometer. Dia itu cuma sebagian kecil dari keseluruhan spektrum gelombang elektromagnetik ya, karena spektrum ini biasanya digambarkan dari 10 pangkat 3 atau 1000 meter panjang gelombang hingga 10 pangkat minus 12 atau 1/1 triliun meter. Makin ke kiri, ini panjang gelombangnya makin tinggi. Makin ke kanan, panjang gelombangnya makin pendek. Tapi kebalikannya, frekuensinya makin ke kanan makin tinggi. Frekuensinya yang makin tinggi ini artinya energinya makin tinggi juga. Makanya yang di arah kanan ini, makin ke kanan, dia itu makin destruktif, makin bisa menghancurkan. Kalau misalnya ultraviolet, ya mungkin kalian juga udah tahu dia bisa menyebabkan kanker dengan menghasilkan radikal bebas dan dia bisa menghancurkan sel-sel juga karena frekuensinya itu tinggi. Jadi kalau kita lihat warna yang tampak itu cuman sebagian kecil di sini dan dia itu kalau kita perbesar lagi ada rentangnya dari 700 nanometer, dia itu warna merah, sampai ke warna ungu, dia itu di angka 440 nanometer. Dan di sini kalau kita bisa lihat, frekuensi yang berbeda itu bakal menghasilkan warna yang berbeda juga. Jadi warna itu ditentukan sama frekuensi. Untuk intensitas atau terang gelapnya dari suatu warna itu ditentukan sama amplitudo atau tingginya gelombang elektromagnetik yang kita terima. Gitu. Dan cahaya tampak itu ya sangat berkaitan dengan penglihatan. Itu bakal masuk ke mata dan bakal diterima di retina di sini. Tapi nggak cuma cahaya tampak yang biasanya kita terima di retina, ada juga UVA. Tapi karena retina kita nggak bisa mendekode si UVA, jadi ini nggak ngaruh ya si UVA-nya. Dan warna benda itu ditentukan sama warna apa yang dipantulkan sama objek tersebut. Misalkan di sini ada objek warna biru. Dia itu bakal menyerap semua cahaya, semua spektrum cahaya kecuali cahaya yang warna biru. Karena warna birunya itu dipantulkan, dia itu bisa masuk ke mata kita dan kita bisa melihat objek itu sebagai warna biru. Sama kayak di sini, dia itu bakal menyerap semua warna kecuali warna merah. Dan warna merah ini bisa masuk ke mata dan kita bisa melihat objek itu sebagai warna merah. Kalau warna putih, dia itu bakal jadi penggabungan dari semua spektrum cahaya tampak, jadi semuanya bakal dipantulkan. Warna hitam berbeda dari warna putih, dia itu bakal menyerap semua spektrum cahayanya, si objeknya, jadi nggak ada yang dipantulkan ke mata kita, makanya kita bisa melihat objek itu sebagai warna hitam. Oke, sekarang kita bakal bahas tentang warnanya. Jadi warna itu ada dua jenis, warna cahaya sama warna pigmen. Mereka itu sangat berbeda ya. Kalau warna cahaya, dia itu modelnya warna aditif. Jadi warnanya bakal ditambahkan. Misalkan di sini warna merah ketemu sama warna hijau, dia itu bakal ditambahkan menjadi warna kuning gitu. Dan warna dasarnya juga bakal berbeda. Warna dasar cahaya itu warna merah, hijau, atau biru. Jadi red, green, sama blue. Kalau warna pigment itu warna dasarnya magenta, kuning, sama cyan. Jadi CMY. Ketika cahaya ini ditambahkan semuanya, dia itu bakal menjadi warna putih. Sedangkan kalau warna pigmen itu ditambahkan, dia itu bakal saling mensubtraksi, bakal saling menghilangkan, makanya warnanya jadi warna hitam. Kalau pada warna cahaya, putih itu campuran dari semua spektrum cahaya, sedangkan hitam itu nggak ada spektrum yang dipantulkan atau objeknya itu menyerap semua cahaya. Gitu. Jadi bedakan ya warna cahaya sama warna pigmen. Dan di sini kita bakal bahas tentang lensa, ya karena di mata itu pakai lensa. Ini juga bakal dipakai ketika kita mengkoreksi penglihatan, misalkan rabun dekat atau rabun jauh.
Jadi ada dua jenis lensa, lensa biconvex atau lensa cembung. Itu dia bakal mengumpulkan cahaya sejajar ke satu titik fokus atau konvergen. Ini adalah jenis lensa yang ada di mata kita. Dia itu bakal memfokuskan cahaya yang datang dari luar ke satu titik biar bisa diterima di retina. Tapi ada juga jenis lensa yang berbeda, yaitu lensa cekung atau bikonkaf. Dia itu bakal menyebarkan cahaya sejajar dari focal pointnya ke arah ke semua arah. Jadi dia itu divergen. Dan dari sini kita bisa menghitung juga yang namanya diopter. Diopter itu adalah kebalikannya dari focal length. Jadi panjang fokal itu adalah panjang dari titik fokus ke lensa, itu focal length. Dan diopter itu adalah kebalikannya. Diopter dalam rumusnya itu adalah 1/focal length. Oke. Kalau di sini, lensa cembung biasanya digunakan untuk rabun dekat. Karena dia bakal meningkatkan dioptri, dia itu bakal eh, positif nilai dioptrinya. Sedangkan lensa yang ini, yang konkav, lensa cekung, dia itu bakal memiliki diopter yang negatif. Jadi dia itu dipakai untuk mengkoreksi rabun jauh. Dan pada mata juga ada suatu konsep yang penting, yaitu refraksi. Refraksi itu segimana cahayanya bakal difokuskan ke retina. Pada kornea, dia itu paling tinggi refraksinya, nilai dioptrinya 42. Jadi focal length-nya di sini bakal paling pendek. Dia itu paling memfokuskan di bagian kornea. Karena di bagian kornea itu ada yang pertama, dia itu paling cembung ke arah luar. Jadi dia itu cembung. Dan yang kedua, bakal ada perbedaan dari kepadatan. Yang luarnya itu ada udara, terus masuk ke benda padat, dan itu bakal mempengaruhi dari dioptrinya. Kornea itu paling tinggi. Terus ada juga lensa yang punya dioptri 12, tapi dioptrinya lensa ini bisa diakomodasiin lagi atau ditingkatkan lagi. Nanti kita bakal bahas. Kalau media refraksi pada mata manusia itu yang pertama ada kornea. Jadi cahaya itu bakal masuk pertama-tama mengenai kornea, dia bakal difokuskan di kornea. Terus lanjut lagi ke humor aquis di sini. Terus lanjut lagi ke lensa. Dari lensa bakal lanjut ke humor vitreous di sini. Jadi secara keseluruhan dioptrinya itu sekitaran 60 dioptri yang bakal menciptakan panjang fokus mata sekitar 17 milimeter gitu. Lanjut lagi. Nah, ini akomodasi lensa. Jadi lensa itu bisa merubah dioptrinya atau meningkatkan dioptrinya sesuai dengan jarak objek. Pada saat objeknya itu jauh, lensa itu nggak perlu mengakomodasi. Jadi cahaya itu bisa datang dengan arah yang kurang lebih paralel ke lensa gitu. Jadi masuknya paralel, dia itu bisa difokuskan pas di retina. Tapi kalau objeknya itu dekat, dia itu harus disebarkan lagi ke lensa baru masuk. Kalau misalnya kayak gini tanpa ada akomodasi, cahayanya bakal jatuh atau bakal fokus di belakang retina. Dan itu bakal kelihatan sebagai blur di mata kita. Untuk itu, ada akomodasi lensa. Lensanya itu bakal mencembungkan diri. Dia makin cembung, artinya dioptrinya makin tinggi. Dioptrinya makin tinggi, artinya focal length-nya, panjang jarak fokusnya makin pendek. Makin ke belakang, makin bisa ke arah retina. Ketika udah fokus, berarti akomodasinya udah cukup. Dan itu dilakukan dengan kontraksi otot-otot siliaris yang bakal menegangkan dari ligamen suspensori ini. Begitu. Oke, makasih udah nonton. Semoga membantu. Bye.